Kita akan berbincang-bincang mengenai perjanjian bebas, perdagangan bebas antara Indonesia dan juga China. Nah, Budi sama Maria, Budi sama Maria sudah di ruang VIP untuk mengajak atau menjemput tamu-tamu spesial kita ya. Benar. Kalau kita lihat sendiri tadi sudah disampaikan bahwa perjanjian ini sudah ditandatangani sejak tahun 2004. Sosialisasi atau beradaptasinya diberikan waktu 5 tahun 2009, tapi kita belum melaksanakan tahun 2010 ya. Iya. Sehingga otomatis sudah ada 6 tahun bagi kita untuk beradaptasi lebih lanjut mengenai bagaimana nih kita mencari celah yang paling tepat untuk menjalani perjanjian dunia ini. Mungkin sekedar gambaran untuk Anda. Jadi perjanjian bebas ini adalah dari suatu negara ya, negara lain, terutama untuk ada yang di Asia ini, itu bisa masukkan barangnya untuk dijual tanpa melalui proses pajak, tanpa terkena pajak, sehingga bisa lebih murah. Nah, problemnya karena di China industrinya sudah begitu maju, barang-barang yang mereka produksi walaupun kualitasnya tidak terlalu maksimal, tapi harganya bisa sangat-sangat murah. Sangat murah. Nah, kita akan lihat bagaimana narasumber kita akan menjelaskan apakah Indonesia ternyata memang sudah siap atau masih kalah kesiapannya dengan negara-negara lain yang juga mengikuti dalam perjanjian ini. Dan saya penasaran, selain Indonesia yang kabarnya juga tidak begitu siap menghadapi perjanjian ini, adakah negara-negara lain yang tidak siap juga? Yang tidak siap juga. Atau ya, kita lihat coba. Kita lihat. Nah, itu dia Budi dan Maria bersama dengan para narasumber yang akan melangkah menuju ke ruang tamu Selamat Pagi Nusantara untuk membahas mengenai hal ini sendiri. Dan kalaupun iya yang dikatakan bahwa secara umum kita taunya bebas pajak. Tapi kenyataannya di Indonesia apakah sudah bebas pajak atau jangan-jangan produk Indonesia ke luar negeri juga sudah mengalami hal yang sama atau masih berbeda? Iya, harusnya sih bebas pajak beneran ya. Nah, pelaksanaannya itu bagaimana? Kalau saya sih kemarin masih kena pajak. Oh, masih? Masih, beberapa teman-teman saya yang juga pelaku usaha juga masih kena. Iya. Dan yang jadi Selamat pagi Anya Hilbram. Pagi. Sudah bersama 2 orang narasumber akan berbagi informasi ini mengenai peluang dan tantangan kita menghadapi CAFTA. Bukan menghadapi, mengalami CAFTA karena sudah menjalaninya bagaimana nih? Betul. Bagaimana? Silakan Pak Sukri, Pak Tobi. Ya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Selamat pagi. Sini Bu ya. Silakan Pak. Mari silakan. Ya, sambil berdialog kami akan siapkan produk dari China. Mau? Jangan, produk Indonesia saja. Oh, kalau gitu. Karena teh kabar orang China aja cari teh di Indonesia kok kamu cari. Oh iya. Saya cari teh Indonesia kalau begitu. Baik. Silakan Bapak. Teh Indonesia? Bukan teh minuman. Oh iya, baik. Mari. Teh juga dari Indonesia. Baiklah pemirsa, pada pagi hari ini dari awal kami telah menjanjikan kepada Anda kami akan mengangkat tema bahasan yaitu penetrasi produk China, dampak dari perjanjian ASEAN-China Free Trade Area. Seperti apakah kira-kira? Kita sudah kedatangan 2 narasumber di sini. Yang pertama sudah tidak asing lagi, sudah sering datang untuk membahas UMKM. Sudah ada Bapak Elias Tobing selaku Ketua dari Kadin UMKM. Selamat datang, terima kasih bersedia kesini lagi Bapak. Iya, di sebelah Pak Elias sudah ada senior kita nih, pengamat UMKM, Bapak Sukri Ilyas. Selamat datang Pak, selamat pagi. Nggak kesulitan nggak Pak bangun pagi Pak ya? Biasa kan Pak ya? Oh enggak, kita udah biasa bangun pagi. Baik, Dan ternyata kita juga tidak hanya akan bapak-bapak berdua saja, sudah kehadiran juga salah satu wakil rakyat kita, sudah ada Bapak Didi Irawadi selaku anggota DPR. Pagi Pak Didi, selamat datang kembali Pak. Selamat pagi Pak Didi, ketemu lagi, silakan. Yang punya Republik ini. Yang punya Republik. Tempat kita curhat Pak Ilyas. Punya sama-sama Republik. Silakan Pak. Silakan. Baiklah kalau begitu pemirsa, sebelum kami membahas lebih dalam lagi mengenai tema bahasan pada pagi hari ini, terlebih kami mengajak Anda untuk menyaksikan prolog yang telah dipersiapkan tim Selamat Pagi Nusantara berikut ini. Sejak Januari tahun 2010, ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA telah diberlakukan. Awalnya kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah kerjasama perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara dan China. Namun kerjasama tersebut layaknya bumerang yang mengenai si pelemparnya, yaitu produk dalam negeri Indonesia. Sejumlah produk Cina dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan mengambil ceruk konsumen dalam negeri. Beberapa keunggulan produk Cina dibandingkan produk dalam negeri antara lain harga jual yang murah dan kualitas yang bersaing.
Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, sebanyak 190 jenis barang Cina sudah masuk ke pasar domestik dan 38 produk diantaranya memiliki harga jual yang rendah. Dan akibatnya beberapa jenis produk dalam negeri seperti tekstil, garment, sepatu, furniture, dan barang-barang rumah tangga mengalami penurunan omset penjualan. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu Senin lalu menegaskan pemerintah segera menegosiasi ulang pelaksanaan ACFTA. Dan tidak sedikit usaha mikro menengah juga gulung tikar karena produk mereka kalah bersaing dari invasi produk Cina. Bagaimana seharusnya pemerintah melindungi produk dalam negeri di tengah maraknya barang impor Cina? Dan apa seharusnya yang dilakukan pengusaha UMKM untuk bisa bersaing dengan produk Cina? Hal tersebut akan menjadi topik pembahasan dalam dialog Selamat Pagi Nusantara hari ini. Kalau kita mendengar tadi invasi produk China, sepertinya kalau kita mendengar ada kata-kata seperti itu serbuan ya Budi ya. Seram sekali Maria. Menyeramkan, Rasanya selalu negatif. Saya sebagai calon pengusaha nih nantinya jadi agak takut Maria, bagaimana ya caranya bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri terutama China dan juga ASEAN lainnya. Tapi sekarang kita akan bangun dialog ini dari segi optimisme dulu. Kita harus optimis paling. Sebelum kita berbicara mengenai ekses-ekses dari CAFTA ini dengan dua para pengusaha ini, saya akan ke wakil rakyat dulu nih Pak Didi. Kalau kita bisa lihat peluangnya Pak sebenarnya CAFTA tahun 2004 ditandatangani, tahun 2010 kita sudah menjalaninya. Peluang apa Pak yang bisa kita ambil? Kan Cina huge market, market besar, ASEAN juga marketnya besar, pertumbuhan ekonominya semakin tinggi. Peluang apa yang kita bisa ambil terutama di bidang industri, pertanian dan juga tenaga kerja yang bisa kita kelola dengan baik? Saya pikir pada awalnya penandatanganan ini, CAFTA ini, kan untuk melihat peluang-peluang yang bagus bagi kita untuk bisa masuk market di Asia lah, di Cina ya. Nah ini yang seharusnya dikaji lebih jauh. Kenapa produk-produk kita ini paling nggak di dalam negeri kita sendiri kok nggak laku, yang jadi persoalan. Jadi ini yang jadi sekarang harus jadi tantangan, perlu diadakan research bahwa bagaimana produk ini supaya bangsa kita mencintai produk kita sendiri. Dengan dibuka market ini juga kan peluang juga sebenarnya bagi produk kita di negara Cina, karena Cina ini market yang sangat luas. Betul. Dan ini sudah ditandatangani tentu dengan perhitungan bagi kedua belah pihak. Lagi pula produk Cina ini dari awal ini kan suatu produk alternatif ya. Karena produk-produk, kalau kita bicara produk Eropa, produk Amerika itu sangat mahal. Ini menjadi pemecahan solusi bagi kalangan-kalangan bawah Indonesia untuk memberi produk yang bisa menjangkau. Sementara keunggulan produk kita ini, kenapa kok di negeri kita sendiri nggak laku, ini yang jadi pertanyaan. Justru ini menjadi tantangan bagi semua pihak-pihak ekonom dan sebagainya harus mengadakan research yang kok produk sendiri kurang dicintai. Padahal ini tujuannya timbal balik sebenarnya. Nggak mungkin kita membuat suatu perjanjian tanpa memperhitungkan faktor yang menguntungkan kita juga. Dan juga bagi atas perdagangan kita yang ada di luar, tentunya juga harus jeli melihat peluang-peluang yang ada. Selama ini mereka ini harus lebih bekerja keras lagi, lebih giat lagi, sehingga produk yang produk kebanggaan kita ini bisa masuk market di sana juga. Karena tujuannya perdagangan bebas ini tentunya dari awal dipertimbangkan supaya ada investasi timbal balik yang bisa mengangkat derajat perdagangan pihak-pihak yang berada di dalam perjanjian ini. Harusnya idealnya seperti itu Pak. Iya. Tapi Pak Didi, kalau seperti tadi Budi mengatakan, selama ini kalau kita berbicara mengenai adanya perdagangan bebas ASEAN China ini, kita selalu berbicara mengenai negatifnya untuk negara kita. Tapi juga sebenarnya dari sektor pertanian juga sempat beberapa pelaku usaha dalam sektor pertanian mengatakan mereka tidak ada masalah dengan adanya perdagangan bebas ini. Anda melihat sejauh itu apakah memang sudah benar? Karena atau bisa aja dari sektor tenaga kerja misalnya Pak, kita TKI-TKI itu bisa ekspansi. Dari sektor pertanian nggak ada masalah. Seharusnya yang lain juga
kita bisa tidak jadi masalah juga kan. Kenapa ya? Sekarang, jadi masalah? Kita bicara tenaga kerja. Kenapa kok ini kan produk Cina unggul bisa murah karena efektivitasnya tenaga kerja mereka, tenaga kerja yang murah tapi bisa menghasilkan produk yang seimbang dengan. Nah di kita ini kenapa tenaga kerja kita juga nggak mampu bersaing? Ini juga kembali lagi jadi introspeksi kita. Baik. Tenaga kerja kita kan sebenarnya murah juga, tapi kok menghasilkan produk yang nggak bisa berkompetisi dengan tenaga kerja di sana. Tanda tanyanya banyak. Tanda tanya banyak. Itu yang akan kita tanyakan nih. Sebenarnya kita pancing Pak Didi untuk nanya sebenarnya ke Pak Ilyas. Pak Ilyas, apa Pak sebenarnya yang membuat ekses negatif dari CAFTA ini betul-betul dirasakan pengusaha dan juga seperti kata Pak Didi, peluang-peluang yang mestinya kita bisa tangkap, ternyata kita malah lose. Ya, begini. Terima kasih. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah untuk mengadakan persaingan bebas sejak Januari ya, untuk berlaku Januari 2010 berlaku AFTA ini. Jadi maksud pemerintah ada persaingan bebas. Tapi persaingan ini ya kan kalau bersaing kita harus lebih baik ya, kualitas harus lebih baik, harga harus lebih baik, baru kita bisa bersaing. Tetapi pemerintah tidak membenahi dari segi kualitas, tidak membenahi segi harga, bersaing dengan harga yang kualitasnya lebih baik, ya, harganya lebih murah, ya ambrol lah kita kan. Jadi anggota kami sekarang sekitar 25-30% belum tikar ini. Kenapa? 25-30% udah belum tikar ya. Jadi kenapa ya? Kenapa? Ini sebenarnya KUR katanya kan. Ini sebenarnya salah satu alternatif permodalan ya UKM ini. Itu hanya teori saja itu KUR itu ya. Sekarang sampai 7 triliun katanya udah disalurkan. Kenyataan apa? Kita cek ke lapangan. Nggak ada Pak katanya, kita bikin permohonan tetap minta jaminan katanya. Dan tetap ada macam-macam lah begitu ya. Terus siapa yang dapat 7 triliun? Oh perlu diperiksa itu Pak katanya. Siapa itu Pak katanya? Jadi transparansi belum ada sampai sekarang. Jadi kita juga ingin sebenarnya bagaimana masukan memberikan pemerintah ya. Kalau kita bersaing bagus ya, tapi harus diimbangi dengan kemudahan dari segi permodalan, kemudahan dari segi pemasaran, kemudahan dari segi teknologi, kemudahan dari kemitraan. Ini tidak ada, tetap aja jalan seperti biasa-biasa. Sedangkan di pihak lain harga makin murah, kualitas makin baik, bagaimana bisa bersaing? Ya, terutama tadi bilang sepatu, garment, kemudian alat elektronik ya, kemudian mainan anak-anak, ambrul semua itu semua lebih baik buatan Cina. Dari si kualitasnya baik, harganya lebih murah. Inilah sekarang yang kita alami. Jadi kalau ini terus menerus ini akan makin parah lagi, maka kita perlu ini tadi perlu diadakan peninjauan secepatnya ini. Baik, kita sekarang pengen ke Pak Sukri. Pak Sukri, Anda sebagai satu orang yang memang sering terjun langsung untuk mengamati kenyataan yang ada di lapangan sendiri. Kita berbicara mengenai perdagangan bebas ASEAN China ini banyak dampak negatifnya yang mengatakan UMKM tidak bisa berkembang. Pertanyaan saya, apakah memang hanya ketika terjadi perdagangan bebas ini saja UMKM kemudian memang cenderung merosot, atau memang sebelum-sebelumnya memang belum ada satu prestasi yang sejauh ini bisa dilihat nyata? Gini ya, dari hasil kajian kita ya, saya juga peneliti ya. Kajian kita survei ke beberapa daerah itu. Paling tidak ada 5 hal yang saya lihat di dalam apa ini. Pertama, dari segi penumbuhan iklim usaha ya. Dari penumbuhan iklim usaha ini, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM ini saya lihat belum kelihatan. Contoh soal. Seperti apa Pak? Masalah perizinan usaha mudah. Perizinan usaha itu kita urus misalnya dari mulai urusan domisili sampai ke Menkominfo macam-macam itu. Itu memakan waktu bisa 3 bulan dan kosnya bisa 10 juta. Untuk perizinan aja Perizinan mulai dari domisili sampai ke SIUP, sampai ke DDP macam-macam itu. 10 juta udah bisa jadi modal tuh Pak. Makanya. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami Pak? Saya mengalami sendiri, makanya saya bicara gitu. Bukan cerita bohong. Iya. Ya kan? Kemudian kesempatan daripada berusaha. Ya. Kesempatan berusaha Anda lihat nggak sekarang? Betapa menjamurnya mal-mal yang tumbuh di Republik ini, ya, sehingga usaha kecil menengah itu terpojok. Tahu nggak lah, Carrefour itu di Singapura cuma ada 1 Pak. Di Republik Jakarta ini ada berapa puluh Carrefour.
Sehingga yang tadinya usaha-usaha kecil menengah ini itu semua terancam. Habislah market Amerika, habislah peluang mereka. Kenapa tidak ada satu regulasi di pemerintah untuk membatasi hal seperti itu? Saya lihat di Singapura cuma satu Carrefour, percaya atau tidak lihat lah. Di sini setiap pojok. Tadinya masalah di daerah Jakarta Selatan ya, ada beberapa usaha kecil menengah itu yang hidup. Begitu Carrefour tumbuh Pak, hilang semua itu. Iya kan? Mereka tidak pernah memberikan kesempatan kepada UKM, katakanlah saya lihat di Malioboro misalnya di Bandung ya. Itu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi diberi kesempatan UKM berjualan di situ. Anda pernah nggak ke Malioboro? Jam 10 mereka ini malam dikasih lagi usaha kecil menengah. Artinya walaupun mereka konglomerat punya toko-toko, memberi kesempatan juga kepada UKM untuk berjualan itu. Kenapa Carrefour sekarang tidak pernah mengatakan itu? Pernah nggak DPR memperlihatkan itu gitu loh? Saya pengen tahu. Pernah nggak Pak tahu seperti itu? Saya ingin tahu nih ya. Karena ini wakil rakyat. Kita ini rakyat Pak. Iya Pak. Kita ke rakyat. Terus satu hal seperti yang diperhatikan. Kemudian pernah nggak kita mempromosikan nih barang-barang kita ini keluar? Nah, kemudian dari yang kedua ya, pengembangan usaha. Dari segi pengembangan usaha di bidang produksi, ya, bidang produksi kita harus melihat pengembangan usaha kita. Produksi apa kita? Tahu nggak Anda kenapa produksi kita kalah bersaing sama Cina? Kita high cost, invisible cost terlalu tinggi Bu. Invisible cost nggak tanggung-tanggung. Kita ikut tender di pemerintah misalnya ya. Itu sebelum tender yang menang udah tahu gitu loh. Yang berkuasa di tiap departemen itu staf khusus, bukan dirjen. Staf khusus yang berkuasa. Jadi sebelum kita tender udah ada yang tahu yang menang. Tolong nih Pak. Nah. Saya benar kesal kita ya. Kita kompetisi benar ya. Kita berikan persyaratan-persyaratan sebagai UKM, ya kan? Persyaratan dari mulai harus ada daftar anggota Kadin macam-macam. Betul. Buat apa nih daftar anggota Kadin? Kadin tidak pernah manfaat sama kita kok. Baik Pak. Makanya sekarang kita tanya ke Pak Didi. Pak Didi. Tadi dikatakan Pak Elias dan Pak Sukri bahwa sebenarnya kan kalau dalam perdagangan itu yang efisien, yang tidak efisien akan terhempas nih Pak. Tapi ternyata yang membuat para pengusaha itu tidak efisien karena high cost itu karena faktor-faktor di luar pengusaha itu sendiri Pak. Iklim investasi, perizinan, infrastruktur. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah ini saya pikir memang pembenahan birokrasi harus dilakukan ya. Jadi birokrasi yang cenderung main-main begini menyulitkan pengusaha ini harus segera dibenahi karena ini penyakit dari zaman dulu. Ini yang mengakibatkan ekonomi yang biaya ekonomi yang tinggi. Benar yang Bapak bilang, ini masukan buat kami ya, buat DPR. Jadi ini pembenahan birokrasi harus semangat kita kan sebenarnya bagus ya. Bagaimana perdagangan kita bisa bersaing di kancah Asia Tenggara dan Cina ini. Tapi kalau dengan birokrasi yang tadi dibilang bisa perizinan 10 juta dan sebagainya, ini harus dibenahi. Dan tentu dari pihak pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan pungutan-pungutan yang nggak jelas ini harus diadakan tindakan tegas. Kalau nggak memang sulit juga, ini yang mengakibatkan tingginya cost ya. Termasuk juga tadi tenaga kerja mungkin ya, jadi costnya jadi tinggi juga karena birokrasi yang tidak menunjang tadi. Kalau menurut Bapak di era desentralisasi dan otonomi daerah ini justru malah membuat cost itu semakin tinggi atau bisa menekan cost Pak yang dulu sentralisasi? Seharusnya tidak membuat tambah tinggi kan, masing-masing daerah punya kewenangan-kewenangan untuk mengurus daerah masing-masing, membenahi masing-masing. Tapi karena mental tadi aparat birokrasi, oknum aparat yang mengambil keuntungan di balik ini semua, ini yang mengacaukan. Masih banyak tapi yang paling penting bagi saya bagaimana sekarang promosi besar-besaran cinta akan produk dalam negeri ini harus digalakkan, baik oleh pemerintah dan oleh kita semua. Dan kita semua bersama-sama menghargai produksi bangsa kita sendiri. Kan sekarang kalau orang dikasih pilihan cenderung yang produk impor dari luar negeri, tapi sudah saatnya juga yang memang produk-produk yang kita sendiri ini kita coba kita pakailah ya, misalnya dari produksi garment ya dan sebagainya. Tapi sekali lagi kan ada barang-barang yang memang kalau kita bicara produk Cina, ada barang-barang yang memang karena bila di-compare dengan produk-produk di negara lain yang lebih mahal, kita mau nggak mau harus membeli dari sana. Sehingga kita harus mencari peluang yang kira-kira tadi mungkin pertanian antara lain ya,
dan lain-lain ini lebih giat lagi. Baik. Dan atas perdagangan kita di sana harus jeli melihat peluang ini. Selama ini saya melihat Harus aktif, kurang Pak, ya, bekerja, harus Pak, ya? aktif. Apa dan itu ditawarkan ke pihak kita di dalam negeri bahwa ini ada peluang ini di sana, harusnya itu bisa. Baik. Negara tetangga kita kok bisa, malah kita sendiri yang terpuruk nih jadi karena kurang jadi tetangga kita tidak terlalu komplain kalau kita lihat Malaysia, beberapa negara tetangga ya, Thailand, senang-senang aja Pak ya, bisa kalau menangkap ini sebagai peluang Pak ya. Menganggap sebagai peluang. Ini yang kurang fightnya kita di sini mencari peluang-peluang. Harus jeli-jeli Iya. melihat adanya peluang apa Iya, saja yang iya. ada di depan mata supaya kita bisa memperbaiki lagi. Ini ada peluang yang lebih bagus juga dari teman-teman kita yang ternyata membawakan sesuatu, ingin bertanya dan bergabung Iya, bersama kami membawa di sini. pertanyaan yang ingin Membawa ditanyakan. pertanyaan. Karena Selamat pagi. Melihat peluang, ini soalnya ada narasumber yang bagus. iya, karena Anya ini pengusaha restoran Pak. Iya, akan buka restorannya di Bali sebentar lagi, dan di Jakarta punya beberapa restoran. Terima Bukan kasih begitu, banyak Mbak Anya? Budi. Terima Baik kasih. sekali promonya. Tapi Perlu disebutkan mereknya Pak? Saya pengen bertanya kepada Pak Elias. Pak Elias, kalau tadi telah disampaikan sebenarnya ini kita juga harus melihatnya sebagai suatu peluang yang besar. China sendiri kita mengetahui itu merupakan suatu pasar yang sangat besar, seharusnya kita bisa menjangkau. Selalu persaingannya karena kita gara-gara adanya produk dari China yang memang harganya lebih murah. Apakah ini sebenarnya merupakan satu peluang bagi kita untuk meningkatkan lagi kualitas kita supaya lebih bagus lagi, supaya setidaknya bangsa Indonesia ini tetap bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Bagaimana Anda melihatnya? Begini, itu dari pihak DPR ya, menghimbau katanya supaya mengutamakan produksi dalam negeri. Orang kita bukan bodoh sekarang. 10 kali dihimbau kalau harganya lebih mahal kita, kualitasnya kurang baik, bagaimanapun himbauan tidak akan beli dalam negeri. Jadi kita ini jangan harus realistis lah ya. Jadi tidak melihat kualitasnya lagi, Iya, cuma jadi melihat harga sekarang murah. ya kita pun ya sampai ke desa-desa melihat bagaimana kualitasnya, bagaimana harga. Ini kuncinya, di sini kuncinya. Jadi bagaimana pemerintah sekarang menekan harga ya supaya bisa bersaing, meningkatkan kualitas supaya bisa bersaing. Itu kuncinya dengan menggunakan organisasi swasta yang menguasai lapangan. Ini sekarang belum dimanfaatkan itu. Jadi sekarang pemerintah ini hanya perintah dari belakang meja. Sedangkan kita orang lapangan kurang digunakan. Yang menguasai lapangan, yang tiap hari bergaul dengan lapangan, kurang digunakan. Saya kebetulan dari Kadin UKM ya, kita setiap hari menguasai orang lapangan. Jadi kita nggak nyambung antara program pemerintah dari atas nggak nyambung ke lapangan karena orang-orang lapangan nggak digunakan. Ya, tapi bicara soal kualitas Pak, saya ingin tahu sebenarnya di Indonesia ini memang harganya mungkin lebih tinggi di atas produk-produk China. Tapi bukannya kualitas produk Indonesia lebih baik Pak? Baju gitu misalnya, produk kita lebih baik, memang harganya lebih tinggi. Nah kalau itu terjadi, masyarakat biasanya memutuskan untuk membeli yang mana? Yang kualitasnya lebih baik, harganya sedikit lebih mahal, atau yang kualitasnya memang buruk dengan harga murah? Yang penting murah. Enggak. Jadi kalau kita sebagai pembeli ya Pak ya, dua pokok itu harus kita lihat, kualitasnya baik, harganya pun baik, baru kita beli. Jadi iya, nasionalisme yang Bapak bilang dari DPR tadi itu udah langka sekarang ini. Jadi kita harus realistis Pak. Nah, jadi inilah yang dilihat pemerintah, akan ada seperti seperti di tokoh yang di kali India itu dulu, siapa itu? Muhammad Gandhi. Enggak zamannya lagi sekarang, enggak zamannya. Sekarang ini zaman Anda baik kita beli, Anda berkualitas kita beli. Kalau tidak sorry aja begitu kan sekarang. Jadi barang dan harga yang dilihat, bukan siapa kuncinya. pembuatnya. Baik. Untuk membuat produk Indonesia harganya bisa lebih murah dan bersaing, apa yang harus dilakukan? Ya, itu dia. Ini dia. Ini saya teruskan ya. Jadi bunga bank ya harus rendah dan penyaluran kredit harus terus disalurkan sampai kepada akar-akarnya tanpa yang tadi Bapak bilang ini, yang formalitas itu. Jadi tadi dari pihak koperasi bilang tender katanya sekarang belum apa-apa udah tahu pemenangnya ya. Kredit pun sekarang hanya formalitas, teori gampang, kenyataan di lapangan sulit kan begitu kan. Jadi ini yang kenyataan sekarang yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Baik. Nah, Pak Didi, kalau dilihat dari suara masyarakat ini kan sudah banyak sekali. Nah,
Bagaimana tindakan yang akan dilakukan dari DPR untuk mengatasi ini? Karena kalau kita dengar suara, mereka hasilnya kita cuma menunggu hasil. Nah, hasilnya itu ada kendala di mana sih dalam mewujudkan keinginan masyarakat? Kalau yang saya dengar dari bapak-bapak ini itu masukan yang berharga. Terlihat birokrasi yang berbelit-belit, lalu tadi permodalan yang sulit karena birokrasi lagi kembali. Ini yang harus segera dibenahi bahwa ini kenyataan, ini ada. Padahal produk kita sendiri sebenarnya kualitas tidak kalah sebenarnya kalau paling nggak di garment, di beberapa produk pertanian dan sebagainya. Ini tentu yang harus kalau dengan birokrasi nantinya diperbaiki bisa dengan harga yang lebih murah mungkin ya. Produk Cina sesungguhnya kan tidak semuanya bagus juga. Ada produk-produk yang sekali pakai dibuang, sepengetahuan saya. Di negara-negara maju saya lihat misalnya dia ciptakan payung yang murah nih, darurat tiba-tiba hujan sekali pakai dibuang gitu. Mungkin kita bisa menciptakan yang lebih bagus. Tapi memang ada produk-produk yang memang kita perlukan juga, yang produk teknologi yang karena memang kita nggak bisa menciptakan. Tapi ini kan harusnya kita yang tadi dibilang bapak-bapak ini ada produk-produk unggulan kita ini dengan nanti birokrasi yang kita dibenahi, dan paling penting juga bagaimana promosi ini ditingkatkan. Mungkin pos untuk promosi tadi lebih besar lah porsinya di dalam negeri kita sendiri, sehingga masyarakat itu benar-benar bisa tidak tergantung produk Cina tadi yang soalnya Indonesia juga market yang besar sekali, market yang besar. Indonesia sendiri market yang besar, tapi kalau bangsa kita sendiri udah susah mencintai produknya sendiri, bagaimana? Supaya dicintai harus ada keunggulan dan juga harus ada inovasi. Saya akan tanya ke Pak Sukri. Pak, langkah-langkah untuk bisa para pengusaha ini berinovasi. Kalau China kan membuat produk yang sangat massal untuk seluruh dunia. Jadi tidak customize atau tidak tidak khusus. Indonesia kan bisa dengan inovasi-inovasi itu bisa membuat produk khasnya Indonesia. Sebenarnya inovasi dan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pengusaha supaya bisa lebih berinovasi dan bisa bersaing, Pak? Terutama untuk market dalam negeri aja dulu, Pak. Dan sebetulnya kan gini ya. Tadi Pak DPR ini bilang kita mencintai harus produk dalam negeri gitu ya. Saya bukti mencintai waktu saya pakai batik, Pak. Supaya ketahuan saya memang ingin membeli produk dalam negeri gitu. Jadi kita ini jangan NATO ya. Action talk only. Talk only kan. No action. Kita action. Jadi yang menghimbau ini harus beri contoh. Ya, Ingaso Suntolodo dulu waktu saya penataran Pancasila dulu. Jadi pimpinan memberikan contoh yang baik gitu ya. Sehingga kalau misalnya semua berpendapat kita ingin menciptakan lakunya produk dalam negeri ini, ya kita berlomba-lomba. Sebagai pimpinan-pimpinan anggota DPR misalnya sekali meeting itu dia pakai batik semua misalnya kan. Nggak pakai jas yang harus dari Eropa itu misalnya kan. Ini contoh, Ryan lihat loh, itu batik juga bagus ya kadang-kadang. Itu bagian dipromosi. Saya kan master saya marketing ya. Saya tahulah marketing itu. Bagaimana mempromosi, bagaimana mempengaruhi orang ya. Yang barang tadi busuk bisa jadi bagus gitu. Jadi orang bisa jualan berjeruk ya. Digosok-gosoknya jeruk itu. Dikasih packagingnya yang cantik. Mengkilat kan. Nah sekarang kita ini pasar dalam negeri aja sebetulnya 200 juta lebih. 30 ya. Pasar dalam negeri aja sebetulnya cukup untuk menyerap produk kita ini. Tapi apa yang salah? Pertama masalah kita ini kan masih gini ya, birokrasi kita nih. Filosofi yang masih dipakai sekarang, Pak ya. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu masih terjadi, Pak. Jadi filosofi ini belum habis-habis ini. Iya kan? Kita menghadap segala macam. Oh ini Pak kurang, ini kurang. Setelah kita tanya, apa yang kurang sih? Kita kasih si alat kan. Amplop. Oh udah beres, udah bagus semuanya. Nggak ada yang kurang. Nah ini kan semuanya peluang-peluang ini yang harus di-cut gitu loh. Nah sebetulnya kan sebagai wakil rakyat melihat kebijakan-kebijakan yang penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk berkorupsi ini, kalau seandainya peluang ini bisa dihapuskan, Pak, barangkali negeri ini jauh makmur, Pak. Jadi ongkos produksi itu naik bukan karena yang ada di atas buku, yang di luar buku ini. Buku itu. Bayangin kita ini mengurus, saya kan bilang kemarin, saya pindah aja Pak ya, dari lokasi usaha saya aja di Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Itu urusannya mulai dari awal lagi.
Mulai di awal notaris macam-macam, akhirnya termodal saya 10 juta. Saya pikir kok begini sih, padahal kan untuk pindah alamat aja kok susah amat sih. Nah ini kan diciptakan situasi seperti ini kan. Nah ini coba Anda bayangkan. Ini kan termasuk cost of production kita. Iya betul. Itu hukumannya sudah ada belum sih Pak untuk yang saya pikir bermain-main? Persoalannya kembali lagi ke core masalah ya, ada ya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan ya. Memang ini suatu hal yang nggak mudah. Tapi mau nggak kita dari sekarang kita bersama-sama tekad kita jangan pernah berani memberikan itu. Nggak dapat keluar izinnya Pak. Tapi kita laporkan gitu bersama-sama. Iya mereka kalau nggak diberikan juga pusing juga kan mereka kan. Tapi kita bersama-sama perang terhadap korupsi ini ya. Memang posisi pengusaha sangat sulit saya mengerti ya karena orang bisnis itu kan perlu waktu cepat dan sebagainya. Tapi ya saya juga mengingatkan pengawas lembaga-lembaga pengawas terhadap birokrasi ini juga harus lebih bekerja keras juga mengawasi hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan ini menurut saya. Tapi kan laporan-laporan masyarakat ini kan diperlukan juga. Kalau kita bersama-sama nih perang terhadap korupsi dulu. Jangan kita biasakan ini ya. Walaupun saya mengerti posisi kalau saya jadi pengusaha juga serba salah. Kita harus bergerak cepat. Tapi bersama ya untuk memerangi ini kita bersama-sama juga dan juga tindakan tegas tentu dari aparat penegak hukum kalau ada laporan-laporan ini. Jangan segalanya lalu selesai bisa diselesaikan juga di belakang meja dengan penegak hukum ini juga yang kacau juga. Padahal di Cina ini bisa berhasil kan karena tegasnya pihak penegak hukum terhadap penyelewengan ini. Ini yang menjadi hambatan. Karena saya masih yakin produk kita tuh nggak kalah. Kita bicara batik ya, dan ini sebenarnya udah kita mulai hari-hari tertentu di birokrasi di dewan pakai batik. Ini juga just dalam negeri juga nih. Misalnya gitu. Semua dalam negeri. Indonesia. Betul kebanggaan terhadap produk Indonesia. Kita tanamkan kebanggaan ini dan penegak hukum kita kalau melihat hal-hal ini jangan ada kompromi. Saya setuju dengan tadi bapak-bapak katakan kalau penegak hukum kita bobrok juga ini kemana kita mau sulit. berlari? Padahal pembenahan investasi harus juga pembenahan hukum. Tanpa pembenahan hukum yang signifikan yang benar-benar kekhawatiran tadi akan selalu terjadi. Betul. Tapi sekarang yang berkibar tuh Markus, Pak. Markus Horizon, Pak. Jadi Markus ini ya saya mau kasih tahu aja yang kejadian ini. Ini maaf ya. Iya, Pak. Ada beberapa anggota dewan ya yang punya posisi punya dipanggar gitu ya. Dia titip alokasi di instansi pemerintah tuh minta alokasi misalnya 100 miliar, 50 miliar ya. Kemudian dia tunjuk pengusaha-pengusaha yang akan menjalankan itu, dia dapat komisi 5%. Jadi kita bagaimana mau ikut lagi karena sudah dialokasikan, sudah dititip oleh para anggota-anggota yang punya wewenang itu. Kan ada di komisi 11, ada panitia anggaran. Betul. Itu saya lihat sendiri. Ada teman saya yang berhasil begitu. Oh saya sih enak Pak. Kenapa? Saya dapat begini. Saya pelaksananya. Saya dapat 5%. Udah. Jadi yang begini-begini ini kan bagaimana coba kalau Republik ini mau kita baikin. Baik, saya pengen langsung ke Pak Elias. Pak Elias mungkin ini terakhir apa kira-kira harapan Bapak terhadap pemerintah supaya mendukung produk-produk UMKM ini? Baik Bu. Tadi ada pertanyaan beliau bagaimana memperkuat ya, memperkuat. Jadi begini, sekarang Alfamart udah sampai ke desa-desa sejenisnya. Warung-warung udah pada tutup pada tutup semua. Jadi rakyat kita otomatis dia kan kesejukan, kelengkapan itu kan di Alfamart semua tersedia ya. Sehingga pemerintah sebenarnya ini harus dibatasi itu, harus di kota-kota besar. Warung-warung itu yang perlu diperkuat. Apa kekurangan modal, dipercantik warungnya, bagaimana supaya lebih lengkap. Sekarang diberikan izin berbagai macam izin Alfamart, berbagai macam mart, kita udah tahu semua lah ya. Jadi ini bikin bangkrut, mempercepat lebih banyak bangkrut lagi. Udah bangkrut dalam harga segi persaingan dengan Cina, bangkrut dibikin oleh Alfamart ini sehingga makin parah sekarang. Jadi kita usulkan kepada instansi terkait, tolong ini diperkuatlah warung-warung ini se-Indonesia ya, sehingga modalnya diperkuat. Kemudian pemasarannya, kemudian bangunannya juga dipercantik sehingga
Kenapa harus bantu-bantu pengusaha-pengusaha? Ini semua pengusaha kuat ini, Alfamart ini. Atau mungkin franchise fee-nya diturunin, jadi mereka tidak buka warung sendiri tapi ngambil franchise fee yang lebih murah, jadi untungnya sama. Iya. Bisa. Kadang izinnya izin bodong juga itu. Oh, ternyata problemnya yang itu kita teruskan pada dialog berikutnya Pak ya. Habis terima kasih sekali gitu Pak untuk bincang-bincangnya, dan Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi tentunya Selamat Pagi Nusantara setelah pesan-pesan berikut ini. Balap sepeda olahragaku, Sonais makananku. Musuh olahragaku, Sonais makananku. Bulu tangkis olahragaku, Sonais makananku. Agar berprestasi, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ikuti lomba lagu-lagu Maluku dalam Talenta Maluku. Persyaratan, pria dan wanita usia 15 sampai dengan 27 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Membawa CV dan fotokopi kartu identitas. Foto ukuran postcard dan pas foto ukuran 4x6. Tidak dipungut biaya pendaftaran. Tempat pendaftaran, LPP TVRI Gedung GPPS Lantai 1, Bagian Produksi Musik dan Hiburan.